Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud, amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Amin. Syukur nikmah kita bisa mengkaji suatu ilmu yang mana pahalanya orang ngaji itu ngalahno orang sholat sunnah 100 rakaat. Si apik kulon jenengan yang mau duduk begini, andaikan tahu mereka full nih, andaikan diperlihatkan pahalanya full masjid ini. Nah maklumlah karena mereka tidak tahu. Tidak tahu fadilahnya ngaji, Masya Allah. Kalau tahu, wow, so sweet Pak. Ya, hanya ngaji ngeten niki mawon, iso ngalahno pahalani orang yang sembayang 100 rakaat langsung. Panjenengan pernah sholat sunnah 100 rakaat langsung? Like grek. Maka kita cuma bisa ngaji ngeten iki, Masya Allah, luar biasa nggih. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai ahli surga. Allahumma amin. Saya jadi ingat dawuhnya Imam Ja'far As-Shadiq. Wah, ini ada Shadiqnya. Imam Ja'far As-Shadiq dulu pernah berkata dalam kitab Hilyatul Auliya nggih. Juz 8 halaman 216, halaman 216, juz 8, kitabnya Hilyatul Auliya. Sayyid Al-Imam Ja'far As-Shadiq pernah dawuh ngeten, inna li ahlil jannati arba'a alamat, bahwasanya bagi orang-orang yang ahli surga itu memiliki 4 tanda. Gitu. Ada 4 tandanya. Yang pertama adalah wajahun membasitun, wajahnya berseri-seri, kayak jamaah Lagian Al-Hafidh. Ya, berseri-seri, mukanya ini berseri-seri. Apalagi kalau kita bekerja dalam bidang marketing atau dodolan apa itu beras peracangan nggih. Iku lah mecoco mawon lari yang mau beli. Ngaten nggih. Dulu saya dapat pelajaran namanya pelayanan prima. Di Perajabatan dulu di Kemenak itu ada materi pelayanan prima. Itu dalam rangka wajahun membasitun. Ya, jadi latihan menjadi orang yang penghuni surga. Tanda-tanda orang yang penghuni surga itu wajahnya wajahnya berseri-seri. Ya, tidak oco-ceman. Yang kedua, walisanun latifun, lembut kalau ngomong, selalu benar yang dikatakan, tidak hanya jari ini. Mulai anak saya kecil itu saya sudah dapat tuduhan, istri saya banyak, itu cangkem neraka nih, karena tidak benar dengan kenyataan. Masya Allah, untungnya istri saya banting, kuat banting. Ya cangkem neraka nih Pak. Dulu itu pernah ketahuan bagaimana memfitnah saya agar saya tidak
undang ceramah. Mateni undang sana. Oh, ojo ngundang iku. Istrinya banyak. Rabian. Hipersek. Diperelek-elek lah saya itu. Ternyata sampai detik ini gak manjur itu. Fitnah itu. Buktinya saya sampai nolak-nolak. Ke Sumatera, ke Lampung, ke Kalimantan, ke Bontang, Palangkaraya, Lombok, Bali. Ya, semakin naik daun di fitnah itu. Masya Allah. Jadi intinya adalah kalau ingin menjadi penghuni surga, tandanya adalah lisannya itu lembut. Ya, tidak kasar kepada orang tua, pada guru, pada anak-anak, pada keluarga. Itu jangan kasar. Latihanlah menjadi penghuni surga. Omongannya lembut. Ojo mek nang tamu tok klemis. Inji, pripun, matur nuwun. Oh, lak nang tamu. Jajal suaminya ngomong. Ngol nyengol. Ya, saya lah ono kopi yang gawe dhewe kono. Mendelik-mendelik. Naudzubillah. Itu semakin jauh dengan surga. Semakin jauh dengan surga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wa qalbun rahimun. Tandane penghuni surga itu hatinya itu penuh kasih sayang. Hatinya itu penuh kasih sayang. Bukan hanya kasih sayang kepada sesama, tapi juga kepada makhluk Allah yang lain. Ya, kemarin itu sampai ada kucing dibakar hidup-hidup. Itu makhluknya Allah loh. Gara-gara nyolong pindang yang baru digoreng. Dia dalam kondisi lapar. Orangnya itu goreng. Lah kok dicolong kucing. Wah, langsung ditangkap, diuber-uber, kena dibakar hidup-hidup. Saking mangkel. Mangkel boleh, tapi jangan sampai mendolimi sesama makhluk Allah. Nah, ini kadang disiram air panas. Duh, ya Allah. Jadi wa qalbun rahimun. Selalu saya kalau bicara qalbun rahimun ini ingat Profesor Imam Suprayogo. Profesor Imam Suprayogo. Selalu ingat itu kalau saya nerangkan qalbun rahimun itu. Beliau itu punya kebiasaan, Pak. Sedekah pagi. Ya, ngasih gula ke semut. Hilang itu saya, ya Allah. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah itu. Amal yang kita anggap remeh kadang-kadang itu yang diterima oleh Allah. Sehingga menjadi sebabnya kita diangkat derajat oleh Allah. Ngasih minum kucing yang kehausan. Oh, itu surga itu. Surga. Jadi dan lain sebagainya. Wa qalbun rahimun. Hati yang penuh kasih sayang. Yang keempat, wa yadun mu'tiyatun, tangan yang suka memberi. Itu ciri-ciri penghuni surga. Asalkan dia sholat, ya, ibadahnya bagus, kok si loman, qaribun minallah, dekat dengan Allah, qaribun min rahmatillah, orang yang demikian itu dekat dengan rahmatnya Allah, wa ba'idun min adzabih, tapi jauh dari adabnya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi dawuh yusallimur raqib alal mashi. Ini apa? Tata caranya orang menyampaikan salam itu, uluklah salam bagi yang naik kepada yang jalan kaki. Naik sepeda engkol kepada yang jalan kaki. Wal mashi alal qa'id. Sedangkan yang masih berjalan, uluk salam duluan kepada yang duduk. Nah, kalau yang pertama tadi tak urut ya. Misalnya numpak sepeda engkol kepada yang jalan. Kalau yang sepeda motor kepada yang sepeda engkol. Kalau mobil kepada yang sepedaan. Dan sepeda motor, helikopter kepada yang mobil, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita urut ke bawah
ke belakang. Wal masyi 'alal qa'id, yang berjalan kepada yang duduk, uluk salam duluan. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Kita rombongan wong 5. Di situ yang duduk-duduk itu 100 wong. Maka yang 5 ini assalamualaikum. Nah gitu, sunnah duluan. Sunnah duluan dari yang sedikit kepada yang banyak. Wal qalilu 'alal katsiri. Dalam riwayat Imam Bukhari ada tambahannya, was-saghiru 'alal kabir, sing luwih enom ke yang lebih tua. Ya, tapi kadang-kadang Rasulullah dalam rangka memberikan contoh, itu Nabi sering uluk salam dulu ke anak-anak itu. Nabi lewat ada anak-anak kecil, assalamualaikum. Sayangnya Nabi kepada anak-anak children ya. Nah, itu apa? Padahal kalau sunnahnya adalah was-shaghir 'alal kabir. Uluk salam dari yang kecil kepada yang lebih besar, yang muda kepada yang lebih tua, itu maksudnya. Nah, sekarang tata caranya. Kalau orang itu sudah uluk salam assalamualaikum, maka jawabannya dilebihin. Waalaikumsalam warahmatullah. Ngaten. Kalau sudah yang uluk salam itu sudah sempurna, assalamualaikum warahmatullah. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lebih sempurna lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya jangan idem, jangan begitu. Tapi sama, minimal sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kok banyak orang salah menjawabnya itu? Kok tidak ada alif lamnya salamnya itu? Ya karena tidak ngaji di legian, tidak ngaji di Al-Hafidh. Sehingga kalau jawab waalaikumsalam, salah. Salamnya itu ada alif dan lam. Coba depannya, kita sudah salam pakai al ya, assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Ada alif dan lamnya. Ada alif dan lamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya itu jauh lebih sempurna, Pak. Kenapa kira-kira? Karena hukum jawab itu apa? Wajib. Sementara kita uluk salam sunnah. Maka yang wajib tadi itu apa? Lebih sempurna. Sempurnakan itu. Ya, sempurnakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih sempurna lagi. Waalaikumsalam. Kadang-kadang assalamualaikum wis ngono kita ya. Kumsalam. Ngono tok. Kumsalam. Apa itu? Kemarin saya punya tetangga itu, assalamualaikum, waalaikum, ngono tok. Loh, ini jawaban kepada orang kafir ini. Jawaban seperti itu jawaban ke orang kafir, Pak. Apa artinya? Misalnya begini. Assalamualaikum, kemudian kita jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Melarat ing atase sira. Iku melarat ing atase sira. Assalamu utawi keselamatan. Enggak mungkin kamu selamat. Kan gitu artinya. Nah kalau ustadz salam dijawab seperti itu, lo kok kebacut, kok kurang ajar men. Jawabannya kayak Nabi saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya jauh lebih sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seandainya kita menjawabnya lebih sempurna, ya jawaban kita kok lebih sempurna, Masya Allah. Jawaban kita kok jauh lebih sempurna, Masya Allah itu. Pahalanya lebih sempurna juga. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam. Loh, sesungguhnya orang yang paling utama
yang orang yang dikatakan orang yang paling utama di antara manusia menurut pandangan Allah, man orang bada'ahum bisalam, yang memulai, walaupun hukumnya sunnah tapi nilai fadilahnya jauh lebih besar. Jadi jangan malas kita untuk uluk salam. Memulai salam betul hukumnya sunnah, tapi nilai fadilahnya di sisi Allah ngalahno sing mek syukur jawab sing wajib niki wau. Lah lek gak disalam malah dia dosa. Dulu pernah ada cewek tanya ke saya, Ustadz, bagaimana ini wajib salam? Katanya menjawab salam wajib. Ya, tapi terkadang apa namanya? Terkadang uluk salamnya itu dulinan. Ya, tapi terkadang uluk salamnya dulinan. Gimana nanya? Misalnya dia keluar dari biyen iki masih anyar-anyarane mikrolet niku. Anda mahasiswi pulang kampung ya, baru turun bis mau menuju mikrolet. Sesuai jurusannya ada AL, ADL, LDG, ada LG dulu ya, masih awal-awal mikrolet masih baru-baru itu. Dia tanya, perjalanan turun dari bis menuju AL, ya AL Arjosari Landung Sari, itu ada cowok-cowok itu uluk salam, assalamualaikum, ngono. Itu kan ini direkan manu apa? Assalamualaikum kan gitu ya. Tapi ternyata kemudian saya bilang tetap wajib menjawabnya. Sebab kita tidak tahu hatinya dia. Ya kan? Kita tidak tahu hatinya dia. Nah, jawab saja dalam hatinya. Waalaikumsalam. Dapat pahala kita. Nah, daripada suudon duluan. Walaupun kelihatannya memang koyok ngenyek, koyok mbuli ya. Assalamualaikum. Direkan mano. Ya, turun dari bis mau menuju mikrolet saat itu. Maka tetap hukumnya wajib dijawab walaupun dalam hati. Ya. Inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling utama di antara manusia menurut Allah, orang yang man bada'ahum bisalam. Orang yang duluan uluk salam. Sekali lagi, walaupun uluk salam duluan itu hukumnya sunnah, tapi nilai fadilahnya tinggi di sisi Allah. Nilai pahalanya. Betul yang jawab salam itu hukumnya wajib. Andaikan tidak menjawab dosa. Kan gitu. Nah, berarti tetap kalau kita mengikuti hadis ini, tetap inna aulan nasi billah man bada'ahum bisalam. Tetap orang yang duluan uluk salam itu ya, yang lebih afdol di sisi Allah. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Wa rawahu At-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yubda'u bisalam qala aulahuma billahi ta'ala. Jadi dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Imam Abi Umamah, dia berkata bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ar-rajulani, ada dua orang yaltaqiyani, berjumpa. Nah, kemudian ayyuhuma, yang mana, ayyuhuma bada'a bisalam, yang mana yang memulai
salam itu ya Rasulullah? Ayyuhuma bada'a bis salam? Qala, Nabi menjawab, aulahuma billah. Yang pertama itu yang lebih afdal di sisi Allah. Qala At-Tirmidzi hadisun hasanun. Ini bab adabnya salam. Lah, ada lagi. Ini Pak, jangan ditiru ini, jangan dicontoh ya. Orang sembahyang. Nah, saya pernah ini. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu? Harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Kum itu noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh no. Lah kok salat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan assalam, selam. Mau jadi penyelam. Assalamualaikum. Nah ini kalau enggak ngaji Pak, enggak hati-hati. Enggak sah itu. Salamnya enggak sah Pak. Padahal salam itu rukun. Loh, kalau rukunnya enggak sah, salatnya enggak sah. Sepele loh Pak niki Pak. Sepele. Tapi lah dijarke dadi sepolo. Cilik dadi gede urusane. Kan ngeten ya, ngimami lagi. Tanggung jawab dengan seluruh jamaah. Tanggung jawab itu dengan seluruh jamaahnya. Bagaimana kalau dengan salamnya ndak sah? Padahal salam itu adalah rukun. Saya banterno cek krungu, oh nak pengajian. Jadi saudara-saudara, di salam itu termasuk rukun. Lelek rukun tidak sah, salatnya tidak sah. Dan itu tanggung jawab. Dia bertanggung jawab terhadap makmum-makmumnya itu. Bagaimana besok di akhirat orang menuntut tanggung jawab. Gara-gara kon imami, salat kok gak diterima. Ya apa ini? Tanggung jawab ya. Imam. Itu ya. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada Jibril yaqra'u alaika assalam. Qalat qultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh muttafaqun alaih wa barakatuhu. Lah ini contoh ya. Sayyidah Aisyah itu dulu dapat salam dari malaikat Jibril. Ya. Alaikissalam. Ada salam dari. Ini Pak caranya ya. Ini caranya menjawab. Ya, caranya menjawab itu dia berkata wa alaihissalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaihissalamu. Nah, seumpama yang nitip salam itu cewek, maka wa alaihas salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi lengkap. Ini yang diajarkan Sayyidah Aisyah. Kalau teman kita cowok, wa alaihis salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ada ini pelajaran pertama ya. Ada pelajaran yang kedua. Ndelok-ndelok sing dititipi. Gitu? Yang dititipi
perempuan. Tolong Mbak, sampaikan salam saya ke Ustadz Sudirman. Yang ngomong gitu cowok, yang dititipi cewek. Bagaimana jawabannya? Jawab dulu. Wa'alaika wa'alaihas salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dititipi kena doa juga yang dititipi. Paham ya? Nah, sekarang yang dititipi cewek. Yang matur cewek, yang dititipi cowok. Bu Sodik bilang ke Pak Sodik, "Pak, ke masjid salamku ke Ustadz Sudirman." Jawabannya ke yang dititipi cowok, wa'alaiki wa'alaika wa'alaihas salam. Paham ya? Kalau wa'alaiki dulu, wa'alaiki wa'ala yang dititipi, yang disampaikan yang titip, yang dititipi, wa'alaika wa'alaihas salam. Ngerti ya? Itu yang jawab. Saya yang dititipi. Contoh ini hanya contoh ya, contoh. Pak, nanti kalau di masjid ketemu Ustadz titip salam saya. Yang dititipi cowok kan? Yang titip cewek. Saya jawabnya gimana? Yang dititipi dulu. Wa'alaika wa'alaihas salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lanjutannya. Kalau ini pelajaran dari Sayyidah Aisyah ya, dijawab dengan sempurna. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau yang dititipi cewek wa'alaiki, bukan ka juga, wa'alaiki wa'alaihis salam. Soalnya yang titip cowok. Wa'alaiki wa'alaihas wa'alaiki wa'alaihis salam. Jadi kadang-kadang yang ringan ya. Contoh, orang banyak salah. Bilang ke saya itu, jazakillah Ustaz. Inna lillahi wa inna. Emangnya banci apa? Aku cowok bro. Ulangi. Jazakillah Ustaz. Yang ngurui siapa sampean? Lenang wong lanang jazakallah. Lenang wong wedok jazakillah. Oh, bukan ngertos Ustaz. Kalau niru-niru dek WA. Kalau niru-niru dek WA. Kalau angsal kiriman. Jadi komunitasnya ibu-ibu itu kan cewek tok. Ya pantas ngomong jazakillah. Tapi lanang wong lanang jazakallah. Lanang wong tuane guru nih jazakumullah. Jazakumullah. Ya. Tapi kalau nang temen cowok jazakallah. Kalau ke temen cewek jazakillah. Kan wis ana itu stiker ngoten iki. Lah, dia ngirim stikernya jazakillah ke saya. Ya, saya protes. Walaupun cara merotesnya lembut. Bu, kalau kepada temen cowok jazakallah. Kalau ke temen cewek jazakillah. Kalau ke orang tua atau guru jazakumullah. Jawabannya matur nuwun ilmunya. Tidak sakit hati. Tapi kalau cara negurnya itu di muka umum Pak. Ketemu di pasar banyak orang. Kamu WA kok. Goblok, salah itu. Jangan begitu. Sunda ndak diterima, kita ndak disapa. Golek musuh malah. Ya. Jadi kalau dijelaskan dengan halus, dia akan menerima dan matur nuwun ilmunya. Itu. Maka cara negurnya pun apa? Ada ilmunya cara negur niku. Cara negur itu satu, jangan di muka umum negur wong niku. Ya, sama dengan ini.
Imam masjid, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Langsung ditegur di masjid itu. Sampai itu moco gak entos, panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Di muka umum, Pak. Apa kata dia? Rapatean aku rono maneh. Enggak ngimami malian. Ya. Jadi cara negurnya. Cara negur yang baik, wis gak ono wong, jaan. Daleme pundi? Boleh saya pinara dulu? Oh, monggo. Pinara. Atau besoknya gitu. Para nono nggawa gula 2 kilo. Kate negor lho nggawa gula. Repot-repot mawon mboten. Wonten apa? Buat iki kan dari hati ke hati nggih. 4 mata. Ngeten. Atau dengan cara tanya bisa biar tidak sakit hati. Kula badhe tanglet niki kula maca niki kok niki panjang apa pendek nggih. Padahal dia yang baca keliru. Niki menurut kula panjang, menurut jenengan pripun nggih? Wong iki panjang, dhek maca pendek. Ngimami lagi, keliru lagi. Tegur lagi, entek gulai 2 kilo. Jadi cara negornya itu yang terpenting adalah sekiranya yang ditegur itu tidak malu, Pak. Yang sekiranya yang ditegur itu tidak malu. Ya, banyak orang negur, ya Allah. Belum tentu yang ditegur salah. Makanya dawuhnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi itu pernah bilang dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 51. Pernah bilang begini. Arba'un tarfa'ul abda. Ada 4 sifat yang bisa mengangkat seorang hamba ila a'lad darajat, ke derajat yang tinggi. Wa in qalla amalu wa ilmu. Walaupun amalnya sedikit, ilmunya sedikit, tetap diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara 4 ini. Ngono di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Yang pertama al-hilmu, sikap sifat lembut. Ya, perangainya lembut. Masya sedikit amal, sedikit ilmu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Al-hilim, lembut. Yang kedua, wat-tawadu, rendah hati. Man tawadu'a rafa'ahullah wa man takabbara radaya'ahullah. Siapa yang tawadu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi siapa yang takabur dia akan dihinakan oleh Allah. Kan gitu. Kemudian yang ketiga wasaha. Apa saha? Wasaha, loman. Amalnya sedikit, ilmunya sedikit, tapi diangkat derajatnya oleh Allah gara-gara yang ketiga apa? Dermawan, loman. Orang loman itu Masya Allah ya. Qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun min rahmatihi, dekat dengan rahmatnya Allah. Ba'idun min adabi, jauh dari adabnya Allah. Jauh dari adabnya Allah. Jadi saudara-saudara, orang itu kalau ada masuk dalam kriteria yang disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi ini, dia itu hilim, lembut, dia itu tawadu, rendah hati, wasakha, dia loman. Yang keempat, wa husnul khuluq, berbudi pekerti yang luhur. Husnul khuluq itu artinya berbudi pekerti yang luhur. Berbudi pekerti yang luhur. Akhlaknya Masya Allah, berhiaskan akhlakul karimah. Iso ngewongke wong. Napa ngewongke wong? Ngajene wong.
Ya, ngajani wong, ngewongke wong, menghargai orang lain. Apa bahasanya? Jelasnya lagi, memanusiakan manusia. Nggih. Ngewongke wong niku memanusiakan manusia. Ngajeni napa maneh? Menghargai orang lain. Ngewongke wong, memanusiakan manusia. Nah, itu termasuk husnul khuluq, nggih. Termasuk husnul khuluq. Nah, husnul khotimah tonggoku. Guru SD jenenge husnul khotimah. Ya. Husnul khuluq. Husnul khuluq. Tapi ada orang yang namanya juga husnul khuluq ini. Dosen Brawijaya, husnul. Ternyata husnul khuluq. Oh, orang yang berbudi pekerti. Tapi kadang-kadang ada yang namanya bagus nyolong ayam. Tangkape Pak Lurah. Pentunge wong. Sapa jenenge? Muhammad. Lah. Jadi memang orang tua ngasih nama itu kan cerminan doa nggih. Biar dadi wong apik. Tiba nyolong ayam. Jadi diberi nama itu doa. Sudirman misalnya. Masuk gak bahasa Arab, yang penting artinya api. Sudirman. SU, sampurnaning urip. Sempurnanya hidup. Ada di mana? Dirman. Zikir, ikhlas, ridho, marang Gusti awalan N Nabi Muhammad SAW. Itu ngarangnya 1 bulan. Ya, sampurnaning urip. Jadi nama itu adalah doa. Doa. Wa husnul khuluq. Dawuhnya Syekh Junaid Al-Baghdadi tadi ya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 haya halaman 51. Jadi seorang hamba itu tetap akan diangkat derajatnya oleh Allah walaupun amalnya sedikit, ilmunya sedikit, asalkan punya 4 sifat ini ya. Apa yang pertama? Al-hilmu, apa? Lembut. Wat tawadu, apa? Rendah hati. Yang ketiga wassaha, apa? Dermawan. Yang keempat wa husnul khuluqi, berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang mulia. Masya Allah, enggak pernah mengata-ngatain orang itu dengan kata-kata yang tidak enak. Iya lek kak krungu, wonge kak sakit hati, lek krungu ya nopo, kita lokno. Enggak usah. Ayo bersama-sama kita belajar bagaimana kita bisa diangkat derajat kita oleh Allah ke makom yang terpuji. Sehingga terus kita ila maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia. Ya. Dengan apa? Minimal belajarlah dengan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik. Wa husnul khuluq. Tutur kata yang tidak menyinggung orang. Tutur kata yang tidak menyakiti orang. Ya, ini penting hadirin saya utarakan karena ini adalah menyangkut sifat manusia. An Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Ini kebiasaannya Nabi ya, kebiasaan Nabi lek ngomong ngambil uang niku ada titik penting itu diulang ping 3. Selalu begitu Nabi itu. Lek ngomong dengan orang, kok ada hal-hal yang sangat penting, itu diulangi ping 3. Contoh pas tak rungokno nggih. Kanjeng Nabi itu pernah pidato. Dia ndi ngerungokno di kitab. Ya napa? Pada waktu itu Nabi ceramah khutbah nikah di Madinah. Ada sahabat menikah, Nabi yang khutbah nikah. Bunyinya begini.
kepada calon kepada ini manten lanang, kepada manten lanang bilang begini Nabi, ittaqillaha fin nisa, ittaqillaha fin nisa, ittaqillaha fin nisa. Diulangi ping telu kalau penting itu. Bertakwalah kamu wahai suami kepada Allah tentang urusan istri. Bertakwalah kamu kepada Allah tentang urusan istri. Bertakwalah kamu kepada Allah tentang urusan istri. Kenapa? Satu, ahattumuhunna bi amanatillah. Kau persunting anak wong itu sampai kau bawa ke pelaminan, itu amanah Allah. Istri itu amanah Allah. Amanah yang perlu dijaga, diperhatikan, sayangi dia, cintai dia, belanjai dia, keloni dia. Cok dianggurno. Karena amanah. Jangan khianati dia. Yang kedua, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ini pidatonya Nabi nih. Yang kedua, kehormatannya berubah menjadi halal. Yang tadinya masih haram berubah menjadi halal. Itu karena kalimah-kalimah Allah. Makanya tidak heran kalau acara gitu-gitu dan ada MC aja memulai dengan umul kitab. Ada kiroahnya, ada khutbah nikahnya, ada doa kiai-kiai yang hadir, gitu. Sakral, Pak. Karena sakralnya itu. Nah, ini salah satu di antara contoh Nabi lek ngomong itu mesti poin pentingnya itu diulang ping telu. Ndonga nggih ngoten Kanjeng Nabi. Misalnya ndonga nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang ping telu. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Diulang ping telu. Karena titik pentingnya di situ, Pak. Orang itu kalau hanya sekadar masuk surga, semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Pasti. Karena sudah punya kuncinya. Apa kuncinya masuk surga? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Pasti. Urusan masuk surga, pasti masuk surga, Pak. Entah itu masuknya surga dikumbah mari ngono disetrika, baru masuk lemari. Yang penting masuk, kan gitu. Tapi titik poinnya sesungguhnya adalah waqina adzabannar. Masuk surga tanpa harus menyentuh api neraka. Itu yang menjadi persoalan, Pak. Itu yang menjadi persoalan. Kita ingin masuk surga tanpa harus menyentuh api. Itulah maksudnya. Makanya poin itu diulangi ping telu. Jadi lek Kanjeng Nabi ndonga, Pak, wa qina adzabanarnya itu diulang. Apalagi kalau wiritan ya, Nabi mengajarkan subuh dan maghrib. Subuh itu keluarnya matahari, maghrib terbenamnya matahari. Nah, kalau kamu ngomong Allahumma ajirna minan nar, ulangi ping 7. Misalnya saya jadi imam subuh di sini. Misalnya, maka Allahumma ajirna minan narnya ping 7, Pak. Saya ngimami maghrib di sini, maka Allahumma ajirna minan narnya ping 7. Nah, selain subuh dan maghrib ping 3. Gitu? Sebelum antas salam mingkas salam itu loh, kan kita baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami dari api neraka. Lah itu lek subuh ambek maghrib diulangi ping 7. Lek selain subuh dan maghrib ping 3. Gitu kan? Jadi begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal ambat ping 3 ta? La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ping 3. Baru Allahumma ajirna minan nar. Subuh ping 7. Lek maghrib ping 7, liyane ping 3.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ahyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Sunnah ditambah Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dal jadd minkal jadd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru ayat kursi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau makan. Ayat kursi. Mari ngono. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Terus subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33. Allahu akbar ping 33. 99. Ditutup la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Lengkaplah 100. Terus afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Masya Allah, tuntunannya luar biasa Pak. Tuntunannya luar biasa. Nah ini wa idza ata ala qaumin fasallim alaihim sallama alaihim salasan. Begitu juga apabila mendatangi suatu kaum, ucaplah uluk salam ping 3. Masya Allah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kadang-kadang mubalek itu kan kadang-kadang panggil apa? Saking kepinginnya ping 3 cek gak ketara diulang-ulang, kadang-kadang ngomong ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sudah jawab semua itu. Kok mek kono tok sing jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok mek sik kene tok sing jawab. Ayo kabeh. 3. Assalamu. Saking kepinginnya ping 3, cek gak ketarane. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 20%. 50%. Nih yang ketiga kali. Baru 100%. Padahal mau ngomong niki langsung. Sungkan hiteng ping 3. Nah, dikasih gitu. Kadang-kadang begitu. Oke, semoga ada barokah manfaatnya. Semoga Allah mengampuni segala kekhilafan kita, mengangkat derajat kita ke maqam yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib itu sunnah itu pertanyaan jangan apa pada orang. Menjawabnya hukumnya wajib, uluk salamnya memulainya sunnah, tapi pahalanya besar. Pertanyaannya? Ya, itu kalau kan yang jauh itu kan wajib ain ya. Satu orang kan sudah cukup ya. Maksudnya assalamualaikum. Oh, kalau kelompok. Ya, kalau banyak orang. Ya. Itu kan wajib ain ya. Ya. Orang cukup terus dia mulai. Bukan ain, Pak, kifayah. Oh, kifayah. Kifayah itu tetap cukup diwakili. Terus yang kedua itu masalah diwakili ketua regu. Terus yang kedua karena salam dari orang non muslim. Sampai ke satu iman aku bisa ke hari gelapnya. Itu apakah juga diwajibkan? Wajib itu menjawab salam dari yang si non muslim itu. Sudah. Wah, yang dititipi sampean. Ya, ke saya. Ya, yang dititipi sampean oleh orang non muslim. Nah, cukup begini. Wa alaikas salam wa alaihi. Mana toh? Tidak ada salamnya sing alaihi. Yang dititipi saja wa alaikas salam wa rahmatullahi wabarakatuh wa alaihi. Berarti juga wajib juga ya? Wajib juga ya? Wa alaihi. Tidak ada salamnya. Bukan wa alaihi salam.
Iya, tapi tidak ada salamnya. Wa alaihi gitu saja. Yang saya loh ya, yang jawab. Kan dia titip ke saya. Yang dititip sampean. Nah, maka saya menjawab yang dititipi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru wa alaihi. Tidak ada salamnya. Bukan wa alaihi salam. Wa alaihi. Kalau yang titip cewek, wa alaiha. Kata nih? Nah. Ya. Kalau misalnya yang dititip, kan kalau misalnya orang titip Amplop. Insya Titip. Allah kita jawab. Titip amplop katanya. Jawabnya insya Allah saya sampaikan. Terus lupa. Ya, ini maafu. Untungnya sudah ngomong insya lamun kerso Allahu sopo Allah. Berarti lek dilupakan Allah nggak kerso. Bukan salahnya yang dititipi. Lupa kok. Wajib disampaikan kan ya sebenarnya. Iya, tapi lupa Bu. Untungnya yang dititipi ngomong insya Allah, insya alamun kerso sopo Allahu Allah. Nah, jadi kalau Allah menghendaki, titip salam Bu Sodik, insya Allah lo ya. Ternyata lupa, berarti Allah tidak menghendaki, kan ngaten? Nah, kalau enggak disampaikan, makanya kalau kadang tidak dititipi, tidak mampu menyampaikan Bu, saya terus terang kalau saya, wis ora usah titip-titipan, aku gak mampu menyampaikan, misalnya, ora usah titip-titipan, gak titip barang, oh iya gak apa-apa, misalnya, nggih, nopo, ya wajib, oke, ayo kita doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah was salamah wal mu'afata ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Bersama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.